Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ian. Kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat, yaitu submaterinya menyusun persamaan kuadrat. Ini adalah materi kelas 9 semester 1. Oke, siap dimulai anak-anak? Jika diketahui akar-akarnya. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan kuadratnya? Maka kita ingat kembali materi aljabar. Pada materi aljabar dulu kita sudah belajar tentang mengalihkan dua bentuk aljabar ya, yaitu aljabar suku 2, bentuk suku 2. Nah, sekarang jika diketahui akar-akarnya, maka nanti penyelesaiannya adalah dengan perkalian suku 2, yaitu X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Karena ini persamaan kuadrat, maka di sini sama dengan 0. Oke, nanti kita akan menggunakan ini ya. Ini untuk membentuk persamaan kuadrat atau menyusun persamaan kuadrat. Oke, langsung saja ke contoh. Contoh misalkan diketahui X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 1. Oke. Kita langsung masukkan ke rumusnya untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Maka X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini X kalikan X yaitu X kuadrat, kemudian X dikalikan min 1 berarti min 1X, kemudian min 2 kalikan X jadi min 2X, dan min 2 dikalikan min 1 jadinya plus 2 sama dengan 0. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada suku yang sejenis. Maka hasilnya adalah hasilnya berarti saya hapus dulu yang ini untuk menulis ya. Berarti X kuadrat sama dengan hasilnya adalah X kuadrat. Ini di sini ada min 1X, min 2X jadi min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, maka kita sudah memperoleh persamaan kuadrat yang baru, yaitu ini. Ya, jadi persamaan kuadrat yang baru jika diketahui X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 1, maka persamaan yang barunya adalah X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Paham anak-anak? Kita lanjutkan untuk contoh yang berikut. Oke, untuk contoh yang kedua, misal diketahui X1-nya sama dengan akar 5, X2-nya negatif akar 5. Oke, untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru, kita masukkan ke dalam rumus X dikurangi X1 yaitu akar 5 dikalikan X dikurangi min 5X berarti min lagi jadi plus akar 5. Oke, diperhatikan sekali di sini ya tanda plus minusnya. Kemudian ini maaf 5-nya jelek banget. Oke. Kemudian kita kalikan perkalian suku 2 ya. X kali X jadi X kuadrat. Kemudian X kali plus akar 5 jadi plus X akar 5. Kemudian min akar 5 kali X jadi min X akar 5. Berikutnya min akar 5 kali plus akar 5 ikat. Akar 5 kali akar 5 adalah akar 25 ya. Nah, akar 25 adalah 5. Nah, ini negatif, ini positif. Plus kali min min ya. Nah, tadi akar 5 kali akar 5-nya adalah akar 25. Akar 25 adalah 5, maka di sini min 5.
Oke, paham anak-anak? Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berikutnya kita sederhanakan. Kalian perhatikan yang di tengah ini. Nah, yang di tengah. Yang di tengah di situ plus x akar 5 dikurang x akar 5. Ya, berarti ini habis 0 ya. Ini berarti 0 ya. Maka x kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, ini dia hasilnya. Ini persamaan kuadrat yang diminta atau persamaan kuadrat yang baru jika akar-akarnya adalah berapa? X1-nya akar 5 dan X2-nya negatif akar 5. Ini jawabannya. Oke, anak-anak paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Yang berikutnya, jika diketahui akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Rumus yang baru lagi ya, bukan yang tadi. Oke, berarti nanti kalian harus menentukan dulu hasil penjumlahan dari akar-akarnya. X1 ditambah X2 ya sama dengan berapa, kemudian X1 dikalikan X2 itu sama dengan berapa. Nah, tuh ya, kamu harus menentukan itu dulu. Nah, kalau sudah ditentukan hasil penjumlahan dan hasil perkalian dari akar-akar yang diketahui, maka selanjutnya kita akan menggunakan rumus ya. Rumusnya mana? Rumusnya yaitu x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 kali x ya. Kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Wah, panjang sekali ya. Ya panjang, tapi nanti kalau kita sudah mencoba contoh soalnya, insya Allah yang panjang ini ya kita akan memahaminya. Ingat, di sini ada penjumlahan ya. Ada penjumlahan dari dua akarnya tadi, kemudian di sini ada penjumlahannya, ada perkaliannya. Maka yang ini nanti kalian tentukan dulu ya hasil dari penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Oke, kita coba dengan satu contoh soal. Contoh X1-nya sama dengan misalkan 3. Kemudian X2-nya sama dengan min setengah. Ya, kita jawab, tentukan persamaan kuadrat yang baru. Sebelum kita menjawab atau menentukan persamaan kuadrat yang baru, tadi saran Bu Ian adalah kalian menentukan dulu hasil penjumlahan dari dua akar itu dan menentukan hasil perkalian dari dua akar itu. Oke, kita cari jumlahnya. X1 ditambah X2 sama dengan berarti 3 ditambah negatif setengah. Boleh kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya. 3 itu sama saja 3/1 ya. Berarti dijadikan per 2 semua. Maka menjadi 6/2 ya. 6/2 plus ketemu min, ini plus ketemu min ya, jadi min dikurangi 1/2 maka sama dengan 5/2. Nah, itu hasil penjumlahan dari dua akar. Kemudian hasil perkaliannya, X1 kali X2 sama dengan 3 kali negatif setengah. 3 dikalikan negatif setengah berarti sama dengan negatif 3/2. Ini ya, 3 kali 1 3 kemudian per 2. Nah, oke. Kita sudah memperoleh hasil dari X1 ditambah X2-nya adalah 5/2. Kemudian X1 kali X2-nya adalah min 3/2.
Oke, saya ganti, saya hapus dulu ya, nanti kita lanjutkan di halaman berikutnya. Oke, tadi hasilnya adalah hasil penjumlahannya adalah X1 ditambah X2 sama dengan 5/2. Kemudian X1 kali X2 adalah min 3/2. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. X kuadrat dikurangi ini, hasil ini X, berarti 5/2X. Kemudian ditambah hasil perkalian ini, yaitu min 3/2, maaf ya, min 3/2 nggak ada X-nya ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kalian lupa rumusnya tadi ya, itu rumusnya X kuadrat min X1 ditambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, sekarang X1 plus X2 nya 5/2 nya sudah dimasukkan, kemudian min 3/2 nya sudah dimasukkan ya. Berarti hasilnya adalah kita kalikan 2 semua, berarti karena di sini ada per 2, di sini ada per 2, maka kita kalikan 2 semuanya. Oke, hasilnya berarti 2X kuadrat. Nah, ini 2 dengan kalikan 2 coret ya, maka min 5X. Di sini berarti ini plus kali min jadi min ya. Kemudian 2 ini coret dengan 2 kan, kalikan 2, min 3 sama dengan 0. Itu hasilnya. Oke, kalau kurang jelas kalian bisa ulangi lagi videonya ya, atau mau Bu Ian jelaskan lagi. Di sini X kuadrat min 5/2 X plus min 3/2 sama dengan 0. X kuadrat kali 2, semuanya kalikan 2, dikurangi 5/2 kali 2 kali X ya. Kemudian ditambah, ini langsung saja, berarti plus ketemu min jadi min 3/2 kali 2 sama dengan 0. 0 kali 2 kan 0 aja ya. Ini X kuadrat kali 2 berarti 2X kuadrat. Kemudian ini coret-coret jadi min 5X. Kemudian ini coret-coret berarti jadi min 3 sama dengan 0. Begitu maksudnya anak-anak. Oke, paham anak-anak? Untuk pembelajaran kali ini itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.